Gak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nabila sebagai moderator yang akan memandu bagaimana jalannya presentasi yang berjudul Matematika dalam Kurikulum 2013 di sekolah dasar. Kepada pemateri, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alena Jela dengan NPM 1950600151. Di sini saya sebagai pemateri 1. Saya Rika Nabila, di sini saya sebagai pemateri 2. Saya Sidewa Rizky Darajat sebagai pemateri ketiga. Saya Novia Dwi Putri sebagai pemateri keempat. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada pemateri 1 untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan matematika dalam kurikulum 2013 di sekolah dasar. Kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen kurikulum suatu lembaga pendidikan dapat diidentifikasi dengan cara mengkaji suatu kurikulum lembaga pendidikan itu. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah bagi pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pihak guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, masyarakat, dan pihak siswa itu sendiri. Matematika adalah ilmu universal yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, memajukan daya pikir serta analisa manusia. Matematika memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, inovatif, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Slide selanjutnya, kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan yang terdiri atas indikator input, proses, dan outcomes. Rangkaian logis hubungan antara kurikulum dan pencapaian mutu pendidikan, yaitu yang pertama, adanya input yang memiliki kesiapan mental untuk mempelajari berbagai kompetensi yang terdapat dalam kurikulum. Lalu yang kedua, adanya proses pembelajaran yang didukung dengan kurikulum, guru, buku pelajaran, dan peran orang tua. Lalu yang ketiga, adanya outcomes yang berkualitas dan memenuhi standar sebagai produk dari rangkaian proses sebelumnya. Slide selanjutnya. Pendidikan matematika dapat diartikan sebagai proses perubahan baik kognitif, efektif, dan kognitif ke arah kedewasaan sesuai dengan kebenaran logika. Ada beberapa karakteristik matematika. Antara lain yang pertama, objek yang dipelajari abstrak.
Sebagian besar yang dipelajari dalam matematika adalah angka atau bilangan yang secara nyata tidak ada atau merupakan hasil pemikiran otak manusia. Lalu yang kedua ada kebenarannya berdasarkan logika. Kebenaran dalam matematika adalah kebenaran secara logika, bukan empiris. Artinya, kebenarannya tidak dapat dibuktikan melalui eksperimen, seperti dalam ilmu fisika atau biologi. Contohnya, nilai akar minus 2 tidak dapat dibuktikan dengan kalkulator, tetapi secara logika ada jawabannya, sehingga bilangan tersebut dinamakan bilangan imajiner atau hayal. Lalu yang selanjutnya ada pembelajarannya secara bertingkat dan kontinu. Pemberian atau penyajian materi matematika disesuaikan dengan tingkatan pendidikan dan dilakukan secara terus-menerus. Artinya, dalam mempelajari matematika harus secara berulang melalui latihan-latihan soal. Lalu yang keempat, ada keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lainnya. Materi yang akan dipelajari harus memenuhi dan menguasai materi sebelumnya. Contohnya, ketika akan mempelajari tentang volume atau isi suatu bangun ruang, maka harus menguasai tentang materi luas dan keliling bidang datar. Lalu yang kelima, ada menggunakan bahasa simbol. Dalam matematika, penyampaian materi menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati dan dipahami secara umum. Misalnya, penjumlahan menggunakan simbol plus, sehingga tidak terjadi dualisme jawaban. Lalu yang terakhir, diaplikasikan bidang ilmu lain. Materi matematika banyak digunakan atau diaplikasikan dalam bidang ilmu lain. Misalnya, materi fungsi digunakan dalam ilmu ekonomi untuk mempelajari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Lalu, slide selanjutnya. Karakteristik matematika dalam kurikulum 2013 di sekolah dasar. Untuk memahami karakteristik matematika dapat dimulai dengan memahami terlebih dahulu tentang apakah matematika itu sesungguhnya. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka matematika merupakan suatu ilmu yang penting dalam kehidupan, bahkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini yang harus ditekankan kepada siswa sebelum mempelajari matematika dan dipahami oleh guru. Seorang ahli matematika, yakni Rayleigh et al. 1998, menyatakan bahwa matematika adalah yang pertama, studi pola dan hubungan. Dengan demikian, masing-masing topik itu akan saling berjalinan satu dengan yang lain yang membentuknya. Lalu yang kedua, cara berpikir, yaitu memberikan strategi untuk mengatur, menganalisis, dan mensintesa data atau semua yang ditemui dalam masalah sehari-hari. Lalu yang ketiga, suatu seni, yaitu ditandai dengan adanya urutan dan konsistensi internal. Yang keempat, sebagai bahasa, dipergunakan secara hati-hati dan didefinisikan dalam term dan simbol yang akan meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi akan sains, keadaan kehidupan real, dan matematika itu sendiri. Serta yang terakhir sebagai alat yang dipergunakan oleh setiap orang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alena yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada pemateri 2, yaitu saya sendiri. Di sini saya akan memaparkan materi saya sendiri. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran matematika di sekolah, bahwa pada dasarnya objek pembelajaran matematika adalah abstrak. Walaupun menurut teori Piaget bahwa anak sampai umur SMP dan SMA sudah berada pada tahap operasi formal, namun pembelajaran matematika masih perlu diberikan dengan menggunakan alat peraga. Karena sebaran umur untuk setiap tahap perkembangan mental dari Piaget masih sangat bervariasi. Mengingat hal-hal tersebut di atas,
Pembelajaran matematika di sekolah tidak bisa terlepas dari sifat-sifat matematika yang abstrak dan sifat perkembangan intelektual siswa. Karena itu, perlu memperhatikan karakteristik pembelajaran matematika di sekolah dalam kurikulum 2013 menurut Andi Nurdiansyah sebagai berikut. Slide selanjutnya. Ya. Yang pertama, pembelajaran matematika berjenjang atau bertahap. Materi pembelajaran diajarkan secara bertahap, yaitu dari hal konkret ke abstrak. Hal yang sederhana ke kompleks atau konsep mudah ke konsep yang lebih sukar. Yang kedua, ada pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Setiap mempelajari konsep baru perlu memperhatikan konsep atau bahan yang telah dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang telah dipelajari. Pengulangan konsep dan dalam bahan ajar dengan cara memperluas dan memperdalam adalah perlu dalam pembelajaran matematika. Lalu yang ketiga, ada pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Matematik adalah deduktif. Matematika tersusun secara deduktif aksiomatik. Namun demikian, harus dapat dipilihkan pendekatan yang cocok dengan kondisi siswa. Dalam pembelajaran, matematika belum sepenuhnya menggunakan pendekatan deduktif. Yang keempat, ada pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi. Tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar bila didasarkan atas pernyataan-pernyataan yang terdahulu yang telah diterima kebenarannya. Slide selanjutnya, Nok. Uraian di atas dapat memberikan gambaran kepada kita tentang keunikan dari karakteristik pembelajaran matematika. Karena dalam proses kegiatan belajar mengajar, seorang guru harus memperhatikan dua dimensi secara bersamaan dalam suatu kesempatan, yakni materi ajar dan peserta didik. Selanjutnya, upaya mensinkronkan antara materi ajar, peserta didik, fasilitas, dan kondisi lingkungan adalah merupakan kreativitas seorang guru dalam rancangan pembelajaran yang sesuai dalam hal 1. Memilih model pembelajaran, 2. Memilih pendekatan pembelajaran, 3. Memilih strategi pembelajaran. Slide selanjutnya, Nok. Yang keempat, memilih metode pembelajaran. Yang kelima, memilih teknik pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu keenam, memilih taktik pembelajaran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Kepada pemateri selanjutnya, silakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Jadi beberapa hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang guru dalam proses pembelajaran. Menurut Adam dan Des, dalam Usman 2003 mengemukakan peranan guru dalam proses belajar mengajar adalah A. Guru sebagai demonstrator. Kedua, guru sebagai pengelola kelas. Yang ketiga, guru sebagai mediator dari fasilitator. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Jadi, guru sebagai demonstrator menjadi sosok yang ideal bagi siswanya. Hal ini dibuktikan apabila ada orang tua yang memberikan argumen yang berbeda dengan gurunya, maka siswa tersebut akan menyalahkan argumen si orang tua dan membenarkan seorang guru. Guru merupakan acuan bagi peserta didiknya, oleh karena itu, segala tingkah laku yang dilakukannya sebagian besar akan ditiru oleh siswanya. Guru sebagai demonstrator dapat diasumsikan guru sebagai tauladan bagi siswanya dan contoh bagi peserta didik. Terus, guru sebagai pengelola kelas. Jadi, guru dapat memanage kelas tanpa kemampuan ini, maka performa dan karisma guru akan menurun.
Bahkan kegiatan pembelajaran bisa kacau tanpa tujuan. Guru sebagai pengelola kelas agar anak didik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang lebih tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya. Beberapa fungsi guru sebagai pengelola kelas itu merancang tujuan pembelajaran, mengorganisasi beberapa sumber pembelajaran, motivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa. Ada dua macam dalam memotivasi belajar, bisa dilakukan dengan hukuman atau dengan reward. Mengawasi segala sesuatu apakah berjalan dengan lancar apa belum dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Terus guru sebagai mediator atau fasilitator. Jadi seorang guru harus dapat menguasai benar materi yang akan diajarkan, juga media yang akan digunakan, bahkan lingkungan sendiri juga termasuk sebagai sumber belajar yang harus dipelajari oleh seorang guru. Seorang siswa mempunyai beberapa kemampuan menyerap materi berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidik harus pandai dalam merancang media untuk membantu siswa agar mudah memahami pelayanan. Keterampilan untuk merancang media pembelajaran adalah hal yang pokok yang harus dikuasai sehingga yang jadi diserap dengan mudah oleh peserta didik. Media pembelajaran di dalam kelas sangat banyak sekali macamnya. Misalkan torsu, chart, maket, LCD, OHP atau OHT, dan lain-lain. Terus, guru sebagai evaluator atau menilai sangat penting adalah rangkaian pembelajaran, karena setiap pembelajaran pada akhirnya adalah nilai yang dilihat baik kuantitatif maupun kualitatif. Rangkaian evaluasi meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, terus tingkat pemikiran, ada beberapa tingkatan antara lain mengetahui, mengerti, mengaplikasikan, menganalisis, sintesis, yaitu analisis dalam berbagai sudut. Evaluasi manfaat, evaluasi bisa digunakan sebagai umpan balik untuk siswa sehingga hasil nilai ini bukan hanya suatu poin saja, melainkan menjadi solusi untuk mencari kelemahan di pembelajaran yang sudah diajarkan. Hal-hal yang paling penting dalam melaksanakan evaluasi harus dilakukan oleh semua aspek baik afektif, kognitif, dan psikomotor. Evaluasi dilakukan secara terus-menerus dengan pola hasil evaluasi dan proses evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan berbagai proses instrumen yang harus terbuka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewa yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, kepada pemateri 4, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang standar kompetensi bahan kajian matematika sekolah, kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajari. Yang kedua, memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol. Yang ketiga, menggunakan penolakan pada pola sifat atau melakukan manipulasi. Yang keempat, menunjukkan kemampuan strategik. Yang kelima, memiliki sikap menghargai guna matematika dalam kehidupan. Selanjutnya, kecakapan di atas diharapkan dapat dicapai siswa dengan memilih materi matematika melalui aspek berikut.
Yang pertama, bilangan melakukan dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung. Bilangan dalam pemecahan matematika menafsirkan hasil operasi hitung, pengukuran, dan geometri. Yang kedua, mengidentifikasi bangun datar dan ruang menurut sifat unsur atau kesebangunan. Melakukan operasi hitung yang melibatkan keliling, luas, volume, dan satuan pengukuran menafsirkan ukuran misalnya panjang, luas, volume, dari benda atau bangun geometri. Mengaplikasikan konsep geometri dalam menentukan posisi, jarak, sudut, dan transformasi dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, peluang dan statistika, yaitu mengumpulkan, menyajikan, dan menafsirkan data, menentukan dan menafsirkan peluang suatu kejadian dan ketidakpastian. Yang keempat, trigonometri, menggunakan perbandingan fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, aljabar, melakukan operasi hitung dan manipulasi aljabar pada persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi yang meliputi bentuk linear, persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi yang linear, kuadrat, suku banyak, eksponen, dan logaritma, barisan, dan deret dalam pemecahan masalah. Yang keenam, kalkulus, menggunakan konsep laju limit perubahan fungsi dalam pemecahan masalah standar kompetensi matematika sekolah dasar, dirancang secara berdiversifikasi untuk melayani semua kelompok siswa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Presentasi hari ini sudah beres. Dan bentar, kesimpulannya yaitu bentar. Baik, kesimpulannya, pada dasarnya kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen kurikulum merupakan suatu lembaga pendidikan yang dapat diidentifikasi dengan cara mengkaji suatu kurikulum lembaga pendidikan itu. Pengembangan kurikulum 2013 bersifat sistemik, fleksibel, dan kontekstual. Dalam arti bahwa pertama, kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan akan saling tergantung. Kedua, kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan yang dapat berubah dan atau dirubah secara mudah. Ketiga, kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan harus dapat menjadi instrumen penghubung antara konsep dan kenyataan. Lalu karakteristik pembelajaran matematika di sekolah ada 4, yaitu pembelajaran matematika berjenjang. Yang kedua, pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Yang ketiga, pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Dan yang terakhir, ada pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.